Video bertebaran di mana-mana. Penghinaan mereka terhadap kekristenan. Ada. Orang Kristen hadir di dunia maya untuk menanggulangi orang-orang seperti Suma ini yang siang malam menghujat kekristenan. Kami tidak menghujat. Contoh nih, contoh. Ketika orang berbicara mengenai comberan, maka yang terlontar dari mulut itu adalah sesuatu yang bau semua, sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena yang dibahas ini adalah comberan. Orang membahas tentang mohon maaf, orang berbicara mengenai pasti yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang bau, yang busuk. Jadi tidak ada harum-harumnya, kucuk. Jadi kalau kita berbicara tentang kalian, ya pasti bau, pasti busuk, nggak ada baik-baiknya. Jangan kalian tersinggung. Tuhan kalian manusia ada datanya, Tuhan kalian pernah menjadi mayat ada datanya, Tuhan kalian pernah nete ada datanya, Tuhan kalian punya biji zakar ada datanya, disunat ada datanya, pernah menjadi mayat ada datanya, Tuhan kalian terkutuk ada datanya. Jadi sesuatu yang sudah busuk ketika diceritakan, ya ceritakanlah sesuai dengan fakta. Itu kan hanya perkataan kiasan saja, sebagai Nah itu menyatakan sekarang kesetaraan. dipahami kita menggunakan kiasan, bukan duduk sebenarnya, bukan. Itu kiasan untuk menyatakan kesetaraan. Berarti bukan duduk di sebelah kanan, bukan? Bukan. Itu kiasan. Bukan. Nah, ketika di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa didekatkan ke hadirat Allah, terus kenapa engkau paksakan dia berdampingan di tempat yang sama? Tidak, saya tidak berkata seperti itu. Saya ingin menyatakan bahwa hadirat itu menyatakan tempatnya, menyatakan Allah itu punya tempat. Hadiratnya, surga Susah itu menyatakan tempat. Kan tadi Anda menyatakan mengenai apakah Tuhan kami punya tempat. Dan ditulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu ada di surga. Dan Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh tempat. Dalam Islam Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh apapun ruang dan waktu. Tapi kan di dalam Quran itu jelas dengan menyatakan bahwa Allah itu ada di Nabi Isa berada di hadirat Allah, hadirat Allah. Nah, hadirat Allah itu di mana coba bunyi juga. Ayatnya di mana? Di mana coba bunyinya? Itu tadi saya sudah kasih Anisa berapa itu? Nabi Isa diangkat ke hadiratnya. Iya, di kan mana coba? Allah. Bunyinya seperti apa? Tunggu saya cari ulang. Tadi saya sudah lupa lagi. Iya. Ya. Ya Allah, pelajaran kayak gini ternyata. Kan tadi sudah saya kasih sebenarnya. Sabar Ustaz. QS 3 ayat 55. Ketika Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Kan begitu. QS 3 ayat 55. Iya. Ya, itu kan kehadiratnya itu kan menyatakan tempat. Ketika Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Terus Nabi Isa dijelaskan di mana? Tempat. Ya. Ke hadirat. Diselamatkan. Ya, betul. Oke. Ya, sekarang penjelasannya Nabi Isa berada di mana, saya tanya? Di hadiratnya. Itu sesuai. Di mana dia Nabi Isa berada? Ayat 55. Ya, di hadiratnya. Nabi Isa di mana berada? Di hadirat di langit Allah. kedua. Di langit kedua. Ya, berarti di hadirat Allah itu ada di langit dua. Karena kan Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Tidak gitu, Bang. Memahami Al-Quran itu nggak begitu kaidahnya. Coba jelaskan. Artinya Allah itu contoh begini. Ketika ada kalimat Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah, kan gitu. Nah, bukan berarti kami ya Allah, ini sebenarnya pelajaran tauhid ya. Seperti itu ya. Lalu kembali lagi kepada ayat tadi. Ketika diangkat ke hadiratnya, maksudnya diselamatkan oleh Allah, diberikan tempat yang Allah muliakan untuk Nabi Isa. Begitu pemahamannya. Di mana keberadaan Nabi Isa ketika Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua. Sementara ketika Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah itu melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, itu bertemunya dengan para nabi.
Begitu ya. Allah itu memang tidak membutuhkan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Bagaimana pendekatan penjelasan tentang Tuhan? Tuhan mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu maha kuasa. Bahkan kalimat terjemah sederhananya nih ya, kalimat terjemahnya bersemayam di atas arsy gitu. Nah, kalimat bersemayam ini pendekatan manusia agar paham. Makanya ulama ada yang menjelaskan maksudnya apa. Arsy itu adalah makhluk Tuhan yang paling besar, termasuk di dalamnya adalah surga, neraka, alam semesta, bintang-bintang dan seluruhnya. Allah lah yang menguasai seluruh arsy itu. Begitu memahaminya, Bang. Ya. Jadi Allah, tahta Allah di atas arsy kan? Ya, Allah di atas arsy. Atau di dalam ars. Itu sudah menunjukkan tempat ya. Iya. Begini, Jadi Bang, ketika kan saya tadi bilang pendekatan pemahamannya, makanya saya jelaskan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Di situ dijelaskan Allah itu yang menguasai seluruh makhluknya. Ya. Di atas arsy. Arsy itu makhluk Tuhan yang paling besar. Itu pendekatan manusia untuk memahami. Pada hakikatnya Tuhan itu tidak membutuhkan makhluk. Tuhan itu yang menciptakan makhluk, termasuk tentang ruang dan waktu. Begitu memahaminya. Ya, itu betul. Tetapi kan ketika Allah berkata ada di atas ars, itu kan menyatakan tempat. Kalau itu Anda simpulkan Ustadz hanya Alif, Ustadz Alif, lanjut. gini, kalau bahasa Indonesia biar saya aja ini, gini. Saya counter sebentar, Bang Rafael, boleh kita bahas masalah kehadirat, boleh? Ya. Baik, sebentar dulu. Di ayat itu kata kehadiratnya itu dengan kehadiratnya kata hadiratnya disambung nggak? Coba baca. Kata keimbuhan di kata hadirat yang ada di ayat itu, kata itu disambung dengan kata hadirat tidak? Itu aja pertanyaan saya. Memang apa artinya bisa berbeda? Nah, ini yang saya kasih pelajaran bahasa Indonesia kepada Anda. Baik, tolong jelaskan kepada saya dulu, ketika Anda mengatakan kehadiran itu sebagai wujud atau sebagai implementasi dari kata tempat, tolong jelaskan kepada saya arti kata hadirat sesuai KBBI. Ya, kan begini. Arti kata hadirat dulu. Hadirat dulu. Saya mempersembahkan pujian. Sebentar dulu. Terima kasih kepada tamu undangan. Saya persembahkan piagam ini kehadirat Tuhan. Apakah itu bermakna tempat? Ya, itu bermakna tempat. Baik. Karena kan Baik. Sebentar lu Bang Rafael. Baik, sebentar Bang Rafael. Baik. Tolong jelaskan akar kata-kata kehadirat itu, akar katanya dari mana? saya harus cari dulu. Tetapi yang saya tahu, Baik, silakan. Baik. Tolong carikan di Kamus Bahasa Indonesia, saya tunggu ini kata hadirat dulu, karena itu merupakan kata imbuhan. Ketika dia berada untuk menunjukkan tempat, maka dia akan dipisah. Tetapi dia ketika menjadi imbuhan kata akan disatukan. Nah, kata kehadirat yang ada di ayat itu, kata ke-nya itu dipisah atau digabung dengan kata hadirat? Coba dulu, biar saya jelaskan, biar kita sesuai. Karena saya memakai kaidah KBBI. Ini saya baca. Baik, boleh silakan. Baik. Kata kehadiratnya dipisah ke-nya atau digabung dengan kata hadirat? Hadiratnya saja ini saya cari. Baik, boleh silakan. Baik. Nah, gini bahasa Indonesia sama saya aja. Udah. Menurut KBBI apa itu? Nah, ada cari dulu biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita di sini turut mengedukasi yang di bawah. Saya harus keluar lagi kok baru kalau mau cari. Enggak keluar. Anda cuma tinggal cari biar ada ngopi-ngopian.
Anda baca dulu, baru saya jelaskan, jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Baca aja sebentar. Saya tunggu. Silahkan, saya tunggu kok. Oh iya. Dari Hadirat, tadi karena ya? udah hadirat, kata hadirat dulu. Karena ke itu imbuhan, bisa menjadi imbuhan, bisa menjadi kata awalan. Silahkan. Aduh. Menurut Ini karena mereka penghujat. Polri saya harap untuk bertindak adil. Ini kelompok penghujat semua, ini kelompok api ini. Tunjukkan saja. Siang malam mereka menghujat agama kekristenan. Yesus dihujat, Rasul Paulus dihujat, Alkitab dikata-katai. Manusia namanya Yesus itu tidak hujat. Oke, apalagi Tuhannya Kristen adalah mantan mayat. Itu Kalau dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita nggak peduli. Seperti dia mengatakan Yesaya 9 itu, Nabi Muhammad itu adalah Bapa yang kekal. Kita tidak peduli. Tapi penghujatan kamu terhadap kekristenan itu sudah cukup banyak. Kelompok kalian, kelompok api. kalau orang berbicara Kristen itu, kalau orang berbicara Kristen itu tidak ada menghujat, karena semua yang saya ceritakan tentang Kristen ada datanya. Penghujatan, penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim siang malam, mereka berkumpul di kelompok api. Semua ada datanya. Video bertebaran di mana-mana. Penghinaan mereka terhadap kekristenan. Ada. Orang Kristen hadir di dunia maya untuk menanggulangi orang-orang seperti Suma ini yang siang malam menghujat kekristenan. Fokus bilang Muhammad Manusia ada. Muhammad tukang kawin. Apa yang menghujat? Apa yang menghujat? Dia mengatakan Setiap hari bahas ayat Alkitab, mereka pelintir sana sini, menghujat Yesus Kristus, Rasul Paulus, Alkitab dihujat, sampai gereja mereka kata-katai. Ada datanya. teman-teman Kristen ini suma palsu nih. Suma palsu. Fokus bilang apa? Satpam jaga malam aja ke sana, botol di bank. Kamu yang tidak paham di demo. Kita umat Islam yang apologet Islam ini lebih paham. Kau jangan sosok pakai suaranya Suma. Kau jangan Kristen pakai kita suaranya ada Suma. data. Biadab kau. Data bapak lo data. Coy, kalian ngerti data? Kalian ngerti data? Hah? Ini kau. Kita ada data ketika kita berbicara. Hey. Suma tidak mungkin jaringan Kristen itu Suma ini dia pemimpin para penghujat dia, pemimpin para penghujat kekristenan dia. Jadi orang-orang yang menghujat kekristenan siang malam di dunia maya, ini pemimpinnya ini. tidak ada penghujatan di Islam. Penuh penghujatan, terlalu banyak video kamu berbicara tentang ayat-ayat Alkitab. Kamu hujat sana sini. Agama penghujat, pencipta langit dan bumi menjadi mayat, menghujat Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel menjadi manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Kau pakai akun aslinya Suma itu. Kau tuh biadab. Jadi tidak ada yang menghujat. Teman-teman semua. Jadi Suma dan kawan-kawan ini api ya. Suma dan kawan-kawan tim apinya siang malam mereka menghujat kekristenan. Ini justru kau yang menghujat anak ayah. Suma ini lagi dicari. Nama saya ini sesuai dengan apa yang kita percaya. Kita orang Kristen anak-anak Allah. Kenapa kamu yang keberatan sementara kamu Islam? Tanggal mainnya ya. Harusnya Saya Kristen sesuai dengan iman kita. Kenapa kamu keberatan dengan iman kita? kenapa larinya ke arah Allah? Kenapa kamu keberatan dengan iman orang Kristen? Kenapa? Kenapa kamu mau menggugat kita orang Kristen adalah anak-anak Allah? Kenapa kamu mau gugat itu? Itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan iman yang kita percayai. Nah, kamu siang malam membahas Alkitab. Kalian itu siang malam membahas Alkitab. Tidak menghujat orang Kristen. Menghujat siang dan malam tanpa henti kalian menghujat. Jangan dikim, jangan. Papua saja.
Cuma kau pergi ke Papua, Karena kami umat kau Islam hujat- lebih kau paham hujat Bible di sana, daripada kalian. Kalian dengar dia mulutnya. Dia merasa lebih paham dan dia yang menafsirkan seluruh Alkitab. Dia yang tafsir. Tukang tafsir Alkitab, tukang pelintir Alkitab ini. bodoh. Betul sekali. Tukang pelintir Alkitab orang ini. Aku tunggu sekali. Yesus itu gembala atau anak domba? Jawab. Nah, tukang pelintir Alkitab. Kau biadab kau. Video kamu sudah ribuan jam video kamu itu. Isinya penghujatan semua terhadap kekristenan. Ini pimpinannya ini. Pimpinan Yesus itu dia turun Papua, anak domba atau gembala? Coba kau Kau jawab. datang ke Papua Coba kau sama jawab. cuma. Eh, Kau datang ke coba kau Papua. Kau datang ke Papua. Yesus kau itu gembala atau anak domba? Jawab. Kau menghujat di Papua. Itu bukan urusan kamu. Yesus itu Tuhan, itu urusan kamu. Kamu Islam, tidak ada urusan dengan kamu itu. Atau anak domba? Timer. Timer. Anda takut sama Anda? Anda takut sama saya? Timer. Sudah, mau usah lari kamu semua. Kamu mau usah lari semua. Yesus itu anak domba. Ada suaranya. Suara hilang. Suara hilang, suara kalian hilang semua. Suara hilang, kalian kenapa kabur kalian ini? Tengok Sofian. Ada TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saking ramainya ini Gurunda jadi timpa Aku juga. panik loh tadi Gurunda, ya Allah mohon maaf. Kenapa? Aku kira palsu. Itu tadi, jadi aku teriak-teriak. Gimana sih Bunda Rahmani? Astagfirullahaladzim. Tahu kan mereka sering pakai ininya Gurunda akunnya ya. Ayo Bunda Rama, ayo Bunda, ayo. Lanjut. Ayo Bunda. Orang datang. Demi menjaga Gurunda ya aku tuh, aduh. Lanjut. Masa Ya, silakan dilanjut teman-teman. demi menjaga yang asli pun dibilang palsu. Iya. Kita Kristen Ustaz Talib. Ya, lanjut dulu. Mana tadi yang dari pihak Kristennya? Silakan. Masih monitor. Ini Pak Oiku apa ini? Aku mene. Oiku Mene ini dari Islam apa dari Kristen? Dari Kristen bang. Aku mene Oke, ada yang mau dari didiskusikan Bang, Kristen. kali mau disampaikan Bang. Noise ya, suara saya noise nggak? Enggak, mantap Bang. Enggak. Bersih. Cantik suaranya, cantik. Suara musik masuk nggak? Enggak ada. Mantap. Enggak ada. Alhamdulillah. Bang, aku Oke. mene. Ada yang mau ditanya ke Bang Cuma, silakan. Tanya aja lah kalau takut debat. Ya, Parisco juga ini kenapa jadi mendadak pada diam? Ada apa gerangan? Halo bang, tadi Sedikit Bang Cuma aku kasih tahu. Ini teman aku nih Bang Rizko. Dia itu tidak Suaranya percaya namanya Yesus itu utusan bukan Tuhan. Nah tinggal ngelurusin doang sih masalahnya. Gitu Bang. Ya Bang Rizko ada mau tanya nggak Bang Cuma? Iya, tadi saya dari Komal Oten ya. Barusan saya dari Komal Oten yang mengatasnamakan dirinya Yusuf itu dengan
akun-akun palsu yang lain, saya sampaikan kepada mereka ya bahwasanya apa yang kalian lakukan itu ya adalah suatu hal yang merendahkan diri kalian sendiri, karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi apologet Islam, sehingga kalian bikin akun-akun palsu mengatasnamakan Bang Zuma, mengatasnamakan para apologet Islam. Tujuan kalian itu cari koin kah? Kalau cari koin sangat hina kalian itu. Nah, kalau bukan itu tujuannya, lalu apa? Karena umat Islam tidak akan pernah ada yang bisa kalian tipu dengan cara-cara seperti ini. Mereka panik satu komal. Kejang-kejang sampai si Ferguson itu juga datang, anak Theos juga datang, si anak siapa? Anak Allah itu. Semuanya pada panik. Allahu Akbar, Masya langsung Allah. paduan suara, langsung bikin paduan suara mereka. Satu kebanggaan kita sebagai umat Islam ya, khususnya para apologet Islam, kita jijik gitu ya. Jangankan untuk menyamakan diri kita dengan mereka, untuk punya niatan saja, misalnya Bang Zuma bikin akun mengatasnamakan Ferguson misalnya, atau Bang Zuma mengatasnamakan kiamat, itu jijik loh. Untuk berpikir ke sana aja jijik. Ini mereka jadikan sebagai rutinitas, jadikan sebagai habit tiap hari mengatasnamakan Bang Zuma, tapi benci kepada Bang Zuma. Kasihan, menjijikkan orang-orang ini. Allahu Akbar. Kalau dia benci dengan Bang Zuma, harusnya mereka itu jijik ya, jijik dan menajiskan diri mereka menggunakan foto Bang Zuma, menyimpan di HP-nya dia akun TikTok yang mengatasnamakan Bang Zuma, bicara ala Bang Zuma, berpendapat ala Bang Zuma, menjawab ala Bang Zuma. Artinya sebenarnya mereka itu fans berat ke Bang Zuma. Allahu Akbar. Saya aja jijik gitu loh, jijik mau muntah. Bayangkan kok bisa ya dalam pikiran mereka itu ada yang kayak gitu loh. Mau-maunya mereka itu menjadi Bang Zuma palsu, suaranya dipalsukan, narasinya dipalsukan ala Bang Zuma gitu loh. Sungguh luar biasa Bang Zuma di mata Oten ini, benar-benar malaikat maut. Kasihan. Allahu Akbar. Belum lagi saya tadi dibilangnya sama anak Theos itu ya, Sirante Pera itu ya. Sirante Pera itu mengatakan, ayo Kapolri tangkap ini Zuma ini orangnya api, dia pemimpin api, tangkap semua api. Mau nangkap asal-asal nangkap. Lu pikir gue Yesus? Lu pikir gue Yesus mau lu tangkap lagi, mau salib lagi gitu loh. Kami tidak menghujat. Contoh, ketika orang berbicara mengenai comberan, maka yang terlontar dari mulut itu adalah sesuatu yang bau semua, sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena yang dibahas ini adalah comberan. Orang membahas tentang mohon maaf, orang berbicara mengenai pasti yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang bau, yang busuk. Jadi tidak ada harum-harumnya, kucuk. Jadi kalau kita berbicara tentang kalian, ya pasti bau, pasti busuk, nggak ada baik-baiknya. Jangan kalian tersinggung. Tuhan kalian manusia ada datanya, Tuhan kalian pernah menjadi mayat ada datanya, Tuhan kalian pernah nete ada datanya, Tuhan kalian punya biji zakar ada datanya, disunat ada datanya, pernah menjadi mayat ada datanya, Tuhan kalian terkutuk ada datanya. Jadi sesuatu yang sudah busuk ketika diceritakan, ya ceritakanlah sesuai dengan fakta. Jangan ceritakan ada harum bau kasturi, mana ada orang nya bau durian, nggak ada, cuma Bang Zuma. Jadi mau kalian teriak sampai mulut kalian robek sekalipun, mengatakan kita penghujat, kita ada penghujat, bingung kalian kan? Oh, kalian dihujat semua apa? Penghujatan Bang Zuma apa? Ini Pak, dia mengatakan Tuhan kami manusia, wagadubak. Oh, terus apalagi? Dia mengatakan Pak, kami menyembah mantan mayat, wagadubak.
Terus sampai lagi, dia mengatakan Tuhan kami pernah nenen, Pak. Aku duprak. Loh, itu memang ada datanya. Kalian aja yang hanya menelan doktrin dan dogma di gereja, nggak pernah belajar Bible. Bang Suma itu paham seluk-beluk Bible, dia itu tahu. Tuhanmu kayak begitu ada dalilnya, sembahanmu kayak begitu ada dalilnya. Jadi tidak ada hujatan, hanya menyatakan kebenaran. Jadi kebenaran diungkap. Itu bau, betul atau salah? Salah Pak Dokter, itu harum. Pekok, otak nggak berfungsi berarti, bocor halus. Jadi ya maklumi aja lah, ini kenyataan, ini fakta, ini fenomena yang ada saat sekarang. Ya, kalian harus siap kemudian menerima keadaan bahwasanya dunia internet, dunia digital ya sudah mempertontonkan kebenaran itu, dan dengan mudah kemudian siapapun, mau dia Kristen bukan Kristen, untuk membaca Bible sudah di Gramedia banyak dijual. Belum lagi teman-teman saya sendiri yang menghadiahkan, ada teman saya ya yang menghadiahkan tahun 2008 menghadiahkan apa? Menghadiahkan Bible ke saya. Ini apa? Oh, ini Alkitab, kata dia. Ini kitabnya orang Kristen ini, Bang. Oh ya? Coba aku lihat. Bacalah. Bu, bisa aku pinjam? Jangan pinjam, ini hadiah buat Bang Suma. Oke. 3 tahun kemudian saya menyeret dia menjadi mu'alaf. Akibat dialog, aku dikasih Bible, dia yang jadi mu'alaf, bukan aku yang masuk Kristen, dianya yang jadi Islam. Kan pekok. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka ya saatnya sudah tiba ya, kemenangan itu sudah nyata di depan mata gitu lah ya. Kebenaran pasti akan menang dari kesesatan. Ya, tidak akan pernah kesesatan itu menang melawan kebenaran, tak akan pernah. Kebenaran akan selalu berjaya dan kesesatan akan semakin terpuruk. Jadi kalau Anda kayak tadi si anak Theos itu, si anak dia menulis anak Allah, dia tulis akunnya, kan itu sebenarnya menghujat karena Allah tidak punya anak. Kalau anak setan mungkin dia tadinya itu harusnya dia tulis anak setan atau anak monyet. Cocok anak Allah karena Allah tidak punya anak. Ini emang itu salah besar itu. Ketika ada orang Kristen mengatakan dirinya adalah anak Allah, itu penghinaan, itu penghujatan. Harusnya anak setan. Cocoknya Kristen itu seperti itu namanya. Kalau dia mau menggunakan kata Allah, bagusnya dia ganti nama dia itu. Itu menghujat gitu loh. Menghujat umat Islam, menghujat agama Allah, menghujat Allah itu sendiri. Karena kenapa? Allah tidak memiliki anak. Hanya Tuhannya Kristen yang memiliki anak gitu loh ya. Tuhannya Kristen memiliki kandang, nah itulah dia. udah belum Juma, udah belum. Ada Kristen nggak di sini? Ada Kristen nggak di sini? Silakan Bang Prok. Yang Kristen tolong jawab, benar nggak Tuhan kalian itu punya kandang? Jawab. Ini bagi umat Kristen kamu tidak saya kalau saya mengatakan karena kamu membuat narasi Tuhannya Kristen punya kandang, menghujat enggak saya tuh? Kamu itu menghujat dari sini aja. Alkitab mengatakan Tuhan kalian lahir di kandang agama Kristen. Coba. Siapa yang pernah lahir di pohon kurma dan siapa yang pernah lahir di kandang binatang? Coba jawab. Menurut Alkitab coba kita uji. Siapa yang pernah lahir di bawah pohon kurma dan siapa yang pernah lahir di kandang binatang? Jawab. Ya, di bawah pohon kurma itu Nabi Isa. Suaramu kecil. Anakku, suaramu kecil, anakku. Yang di dalam kandang siapa? Yang di dalam kandang itu Tuhan Yesus Kristus. Yang lahir di dalam kandang siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus. Salah tidak kalau saya mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu memiliki kandang? Yang salah adalah apa yang kamu bawa narasikan itu kamu bolak-balik semua. Saya kan bertanya. Saya bertanya bahwa Tuhanmu itu bernama Yesus, lahirnya di kandang. Oke? Berarti dia punya kandang. Betul? Ya, itu betul. Menghujat enggak itu? Enggak menghujat. Bukan itu Juma. Gitu dong. Bukan yang itu. Suaramu kecil, anakku.
suaramu dinaikkan, jangan malu-malu. Anda harus mengakui satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang Tuhannya punya kandang cuman agama kalian. Nggak usah malu-malu, suaranya ditinggikan. Contoh, ini judulnya aja Jesus is not God. Ditinggikan Ini suaranya. menghujat. Oh tidak, karena Yesus itu memang manusia. Bisa nggak Anda buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Bagi Bisa nggak? agama Kristen itu menghujat cuma. Mana Agama ada? Kristen Bagi itu Yesus, menghujat. Masa harus diajari? bagi Yesus gimana? Bagi Yesus gimana? Bagi Yesus, Apa? bagi Yesus, apakah ini menghujat? Bagi Kristen itu menghujat cuma. Yesus is not God, itu menghujat nggak bagi Yesus? Ya menghujatlah, jelas-jelas dia itu Tuhan. Lah, di mana? Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Di mana? Mana dalilnya? Yohanes 10 ayat Mana? 30, aku dan Bapa adalah satu. Karena begitu. Yohanes 10 apa dia katakan di situ? Dia mengaruniakan siapa? Tuhan. Itu Kok bisu? Oke, ini kita yang mau bahas dulu ya. Kamu mau Tuhan bahas dulu yang mana? menganugerahkan Kamu- Tuhan kamu atau mau Tuhan bahas dari- menganugerahkan hamba? Bentar. Kalau kamu mau berdebat dengan saya, mari kita berdiskusi dengan baik. Kita mau berdebat dari mana? Berdebat Dari Yesusnya, yang kita bahas Yesusnya. Justru Kak Juma, kita harus bagi dulu. Justru kalau Kita mau Anda debat berpikir Yesus sebagai dengan manusia, jernih, justru apakah kalau kita Anda mau debat berpikir ketika dengan Yesus sehat, menjadi Tuhan, Yesus itu apakah gembala Yesus atau Yesus menjadi itu nubuatan? domba? Coba, yang mana yang benar? Bentar, kita mau bahas dulu. Apaan pertanyaan Anda? Ini suaranya kecil kali loh. Suaramu kecil kali, anakku. Suaramu Bentar, kecil. ini halo. Udah jelas belum? Suaramu kecil. Bentar. Bibirnya deketin mic Bang Frog. Ya, besarin suaranya. Iya. Udah kencang Coba belum? mic-nya disimpan di telinga supaya besar suaranya. Kedengeran sebenarnya kedengeran, cuman memang agak pelan. Belum. Mungkin tambah volume lagi Bang Prof. Ya. Iya, soalnya saya lagi di Aku ini pakai depan panggung, suara panggung lebih besar. pakai headset earphone aku, soalnya nggak mungkin kecil. Udah jelas belum? Sudah cukup Iya. Guru, ndak? Bisa ditangkap sebenarnya mungkin. Ya lanjut Prof. Ya, ini kita mau bahas dulu. Kita debatnya itu harus terstruktur ya. Kita mau debat ketika Yesus Iya, dinubuatkan, silakan. atau ketika Yesus menjadi manusia, dan atau ketika Yesus menjadi Tuhan. Ini harus dikotak-kotakan supaya kita tidak ada yang miss ya. Supaya gitu, begitu. Alkitab itu jelas gitu, benar gitu. Oke, Iya. kamu mau debat di bagian sisi mana? Ketika Yesus menjadi manusia, atau ketika Yesus menjadi Tuhan, atau Yesus dinubuatkan? Yang mana cuma? Oke. Saya ingin membahas terkait dengan Tuhan secara global. Apakah Tuhan pernah berhenti menjadi bukan Tuhan? Itu aja. Gimana? Apakah Tuhan pernah berhenti menjadi bukan Tuhan? Dialah Tuhan. Dialah Tuhan dan dia Jangan yang grogi menjadi apa yang gitu, dipinginkan santai dia. aja. Santai aja. Pernah tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini berhenti menjadi Tuhan? Tidak pernah, karena dialah Tuhan segala. Tidak pernah, berarti dia tidak pernah menjadi manusia. Tetapi di firman-Nya, Tetapi apa lagi? Gak usah Tetapi ngegas, apa lagi yang akan membuat kamu kesesatan kamu itu mau kamu pamer di sini? Gak usah Kamu ngegas, mengakui Cuma. Tuhan tidak pernah menjadi bukan Tuhan, berarti Tuhan tidak pernah menjadi manusia. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berubah menjadi yang bukan Tuhan, tunggal, gitu. supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, jadi begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan merubah dirinya menjadi bukan Tuhan, gitu. Iya, dia menjadi manusia. Kamu Tadi Anda mengatakan Tuhan tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. makanya saya bilang, dia itu pernah menjadi manusia.
Berarti pernah menjadi bukan Tuhan. Pernah menjadi manusia, bukan menjadi Ya, Tuhan. berarti Jangan pernah kebalik, menjadi jangan- bukan Tuhan. Jangan kebalik Juma, jangan kebalik. Lah, justru saya Jangan meluruskan, kebalik, jangan kebalik. kalau Tuhanmu pernah menjadi manusia, berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Ya karena dia menjadi manusia, koclok. Jangan Kitabnya biasa aja, orang Juma. Yahudi, bilangan Biasa aja, 23 jangan nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Nah sekarang Yesus manusia dan dia adalah Tuhan katamu. Berarti Tuhan pernah menjadi bukan Tuhan. Cobalah lihat agamamu tuh. Lihat agamamu sesuai dengan pandangan agama lain di luar agamamu. Bagaimana pandangan orang lain terhadap agamamu terkait dengan ketuhanan agamamu? Itu ajaran apa? Tuhan pernah berubah menjadi Ketika bukan Yesus Tuhan. menjadi Oh, tidak manusia, pernah. ketika Yesus menjadi manusia, dia menjadi utusan. Tuhan tidak dia di situ. Tapi ketika dia naik ke surga, dialah Tuhan itu. Tuhan tidak Yesus ketika dia nentek ke mamanya. Tuhan tidak dia di situ. Pemikirannya itu jangan Saya sampai tanya. situ aja Juma. Kamu Saya harus- tanya, pada saat Yesus nenen ke ibunya, Tuhan tidak dia? Kalau Yesus itu manusia saja sebagai Tuhan, tapi kamu harus lengkapi lagi kalau dia itu bangkit. Ya, memang dia manusia saja. Memang kamu pernah berpikir Yesus itu adalah topeng monyet? Atau dia adalah kambing? Tidak, Yesus itu 100% manusia, Bung. Sebagai 100% manusia, berarti dia tidak punya 1% pun sisi ketuhanan. Adalah satu. Ya satu nusa, satu bangsa. Kok lari narasi? Jadi cobalah berpikir. Makanya saya katakan, bahas Tuhan secara global. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Dengan demikian, pencipta langit dan bumi tidak pernah menjadi ayam, tidak pernah menjadi kambing, tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi malaikat, tidak pernah menjadi bukan Tuhan. Berarti Yesus yang kau tuhankan itu bukan Tuhan. Sederhana bukan? Bagi orang berakal. Ya, pakai Masalahnya sekarang berakal nggak ente pada saat berbicara tentang ketuhanan agamaan yang ente? mau saya benarkan kepada Anda, ajaran yang bawa Anda itu mengenai isi Alkitab itu salah. Anda keliru. Kok salah pula? Sekarang oke, saya bawa Bible. Di dalam Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Bagaimana dengan Yesus? Manusia atau bukan? Itu pada perjanjian lama Juma, lengkapi dengan perjanjian baru. Jangan coba potong. Makanya saya bilang, kalau kamu nggak Kristen, Gimana ceritanya? tahu Juma. Itu pada perjanjian lama. Karena Itu Tuhan tak pernah menjadi manusia di perjanjian lama. Wallah, parah ini. Perjanjian lama. Waduh. Perjanjian perbaru itu ada untuk melengkapi perjanjian baru. Gak boleh dipakai cuma perjanjian lama. Ini perjanjian, Semua itu kalau lengkap. dia melengkapi, kenapa yang tadinya dikatakan Tuhan bukan manusia, kenapa berubah menjadi manusia kalau melengkapi? Ya itulah Tuhan Allah kita. Dia punya rencana Ya. sendiri. Karena begitu besar. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengutus Tuhan, gitu. Dosa-dosa kita itu diampuni. Dosa-dosa Juma. kita, dosa-dosa Kristen. Bagaimana? Dengan cara apa dosa Kristen itu dihapuskan? Dengan cara apa? Kurban darah yang suci Juma. Kamu ingat gak? Dengan cara membunuh manusia gitu? Enggak, bentar. Kamu tahu kan ketika Nabi Ibrahim memberikan kurban? Ya, itu Ibrahim kepada kan Tuhan? domba, Ibrahim kan binatang. Sekarang permasalahannya, cara Kristen menghapus dosa dengan cara membunuh manusia gitu. Itu Satu. udah rumus Allah Juma. Dua. Itu udah rumus Allah. Tiga. Karena kita Ditertawakan kalian. Adam dan Hawa sudah berdosa. Kita tidak layak di hadapannya. Dosa waris lagi kau mau bawa? Dosa waris apa bohong waris? Dosa Mana waris, dalilnya dosa waris. Adam Sebentar. mewariskan dosa? Mana? Sebentar. Mana dalilnya? Sebentar, saya tanya kamu. Mana? Saya tanya kamu. Sebentar. Manusia itu hakikatnya kotor, bukan? Saya tanya kamu, jawab Juma. Manusia itu Kenapa? hakikatnya kotor. Kenapa? Benar? Manusia itu hakikatnya bersih.
suci dia, fitrah Makanya manusia kamu itu. keliru, Juma. Anda keliru. Dia Oke, adalah kalau begitu kita. mana? Manusia Kalau begitu itu tolong kata tunjukkan kotor. dalilnya mana? Makanya Coba, dari mana sisi dalilnya? itu, Coba. Anda menghujat Di dalam ajaran- kitab ajaran Kejadian, Alkitab. Kejadian Makanya 5, menurut Kristen, Tuhan kamu mengatakan itu menghujat, laki Juma. dan perempuan itu diberkati. Kenapa mereka diberkati? Karena mereka adalah makhluk yang suci. Dia menjadi pemimpin di atas muka bumi. Ingat, Kejadian 1 nomor 26. Kami hendak menciptakan manusia serupa. Kalau manusia serupa dengan Tuhan, Tuhan itu suci, maka manusia suci. Jangan Paham dipotong, ente? Juma. Jangan Paham? dipotong, Juma. Tapi pada kenyataannya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. yaitu Pada kenyataannya, yang pada diperintahkan kenyataannya, Allah, yaitu kalau agama kalian mengajarkan manusia serupa dengan Tuhan, Tuhan itu suci, maka manusia juga suci. Masih mau kau datang besok? makanya jangan dipotong, Juma. Hah? Tapi kenyataannya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, benar? Apa kenyataannya? Jangan engkau makan Apa yang buah dilanggar? pengetahuan. Apa yang dilanggar? Jangan engkau makan buah Katanya nggak pakai perjanjian lama. Dilanggar. Dilanggar. Itu dilanggar menurutmu? Apa yang dilakukan Adam? Itu dilanggar menurutmu? Cuma bentar. Yang dilakukan Adam dan Hawa itu apa? Iya. Adam kemudian terjerumus di dalam dosa pelanggaran. Terus? Nah, kamu mengakui kan? Berarti udah berdosa kan? Terus? Ya. Siapa yang berdosa di situ? Tadi kamu udah bilang Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Yang berdosa Yang siapa? Yang berdosa siapa? Keturunan Adam atau Adam? Ya Adam sendirilah. Kok keturunan? Ya Adam sendiri. Orang Bagus. ngomongin Terus keturunan, lari-lari kenapa keturunan. jadi dosa waris? Ya udah. Kenapa setelah itu- kenapa jadi setelah itu dosanya dia hanya keturunan, ditanggung kan? sama keturunannya? Nggak ditanggung oleh Yesus. Enggak, jangan dipotong dulu. Kak baru nogol ini agamanya apa? Silakan lanjutkan ngomong ke Kak Juma. Aku udah capek. Anda mengatakan Adam sendiri. Makanya Juma, Adam sendiri makanya yang Juma. melakukan dosa. Terus kenapa Narasi diwariskan yang ke kamu anaknya? bawa, narasi Anda yang harus kamu tahu. bawa itu, Anda harus paham. Anda itu Dengarkan saya. Dengarkan saya. membalikkan Andai kata saja Alkitab Adam tidak sehingga makan apa buah yang ilmu kamu pengetahuan, sampaikan itu- sampai hari ini ente masih telanjang. Nah, dan tidak punya Tuhan. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, hari ini Anda masih telanjang. Keturunan Anda, emak Anda, bapak Anda masih telanjang. Bisa jadi ente kemudian memperkosa ibu ente atau menggauli ibu ente. Kenapa? Karena Anda tidak tahu baik dan jahat. Anda punya anak, bisa aja Mulia ente yang sekali. menggauli anak Mulia Anda sekali sendiri. pemikiran Kenapa? Anda, Juma. Anda tidak tahu baik dan jahat. Berterima kasihlah Mulia. kepada Adam yang mewariskan ilmu pengetahuan baik dan jahat. Dengan Anda mengetahui bahwa ini baik, ini jahat, Anda bisa hidup sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kalau Adam tidak tahu baik dan jahat, maka bagaimana dia bisa memimpin bumi ini? Gak bisa dia. Gak bisa. Makanya